Terima kasih Bapa. Di antara kami satu pun tidak ada yang menolak firman Allah. Kami semuanya menerimanya dengan tulus. Dan bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah lewat kuasa firman-Mu untuk kami sama-sama dibaharui, sama-sama kami diberkati, kami bertumbuh, kami berakar, dan hidup kami berubah. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, setiap kami murid-murid-Mu akan duduk diam mendengarkan pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengan firman Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Amin. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di tempat ini, bahkan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, tuntunan di bulan-bulan ini tetap bahwa kita ini masuk terus dalam tahun ini, tahun masa penuaian. Ya, tuntunan dari Gembala Pembina kita, dan dalam masa penuaian ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, ada beberapa persyaratannya yang kita lakukan, dan saya mencoba mensinkronkan dengan tuntunan dari sinode supaya kita Bapak Ibu mengerti bagaimana cara menuai jiwa, bagaimana sama-sama kita menuai banyak jiwa. Tentunya itu kita harus hidup di dalam kekudusan dari sekian banyak. Salah satunya adalah kita menabur kekudusan. Karena apa? Kita harus kudus sebab Yesus yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Amin. Ya, jadi kita hari ini belajar kudus seperti Yesus. Mari saudaraku, kita langsung saja buka firman Allah dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat 12, saudara ya. Ada sudah di layar, sudah ditampilkan Bapak Ibu. Yang membawa buku Alkitab, yang membawa Android Alkitab juga diperbolehkan di gereja kita. Tidak ada salahnya. Tapi jangan ketika firman Tuhan dibaca, teman-teman lihat WA, lewat Facebook, jangan ya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3, ya. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak siapa? Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kamu pesankan kepadamu. Terakhir, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Hidup kudus seperti Yesus, saudaraku. Dan ini juga adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya jemaat ini, karena berikutnya adalah nasihat supaya hidup kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada sebuah tokoh di Alkitab namanya adalah Yusuf. Saya mencatat ada 6 tantangan, ada 6 ujian yang dialami oleh Yusuf. Tetapi yang ketiga, dia diperhadapkan saudaraku dengan sebuah tantangan bagaimana dia tetap bisa menjaga kekudusannya. Ya, dia tidak bisa cemar di hadapan Tuhan. Yaitu ketika Tante Potifar, istri dari seorang panglima raja, untuk menggoda dia supaya dia bisa, saudaraku, melakukan hal yang tidak baik, perselingkuhan dengan istri raja ini. Tetapi Yusuf, dia bilang begini, hanya engkau saja di dalam rumah ini yang tidak diserahkan oleh Tuanku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati kepercayaan, untuk bersetubuh dengan engkau, untuk berselingkuh dengan engkau. Yusuf itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tahu siapa dia. Dia tahu dari mana dia datang, dan dia tahu apa visi yang Tuhan berikan kepada dia. Bayangkan, 6 penderitaan ini adalah penderitaan yang luar biasa. Dijual saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, menderita, tidak dianggap saudara-saudaranya. Kemudian dia dipenjara, ketika tidak mau berselingkuh dengan istri Potifar. Mengerikan sekali itu, saudaraku. Tetapi saya percaya Yusuf mengambil apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam bahasa Yunani, kata kudus ini terjemahkan dengan hagios. Hagios ini boleh diartikan, artinya begini: tidak kotor, bebas dari kecemaran. Nah, itu arti kudus dalam bahasa Yunani, karena memang kita belajar hari ini kitab Tesalonika yang ada di Perjanjian Baru, yang seluruhnya kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak dicemari. Kemudian apa? Dikhususkan. Apalagi, saudaraku, berbeda. Itu arti kudus. Tidak sama. Ada perbedaan. Antara yang kudus dan tidak kudus, antara yang cemar dan tidak cemar. Jadi kekudusan itu berbicara juga tadi, tidak dicemari, dikhususkan, berbeda. Berbeda. Nah, saudara dan saya masuk akal, masuk logika, sesuai iman kita, bahwa kita dikatakan bukan berasal dari dunia ini. Itu kata Tuhan, anak-anakku, engkau tidak berasal dari dunia ini. Artinya setiap orang Kristen yang percaya bahwa dia tidak berasal dari dunia ini harus berbeda dengan dunia ini. Katakan berbeda dengan dunia ini. Katakan saya harus berbeda dengan dunia ini. Dan kita malah yakin menegaskan bahwa ada perbedaan orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Elohim, kepada Yesus. Ada perbedaan. Kalau sama, saudara, kalau sama, ngapain kita woro-woro di gereja ini? Ngapain kita berpuasa, doa, pelayan? Makanya saya sesalkan seorang hamba Tuhan di podcast. Di gereja dia bilang beda, tapi ketika di podcast sama. Ini nggak ada integritas hamba Tuhan seperti ini, saudara. Memalukan sekali, saudara. Senior lagi. Makanya di gereja katakannya, di luar jika katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari iblis, saudara. Jadi saudara harus belajar punya integritas sebagai hamba Tuhan, apapun resikonya. Amin. Jadi kita berbeda dari dunia ini, nggak sama. Karena apa? Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Anak-anak yang menjadi garam, anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu status kita. Kita berbeda dengan dunia ini. Karena apa? Kita dikhususkan, kita dikuduskan, kita dibuat perbedaan antara dunia ini dengan kita. Nah, inilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka hidup kudus. Katakan hidup kudus. Kira-kira kita ini sebagai manusia berdosa bisa nggak hidup kudus? Boy kita badia mangina? Boy kan? Bisa kita hidup kudus? Dunia berkata manusia nggak bisa hidup kudus. Makanya seluruh perjanjian lama, apa yang dilakukan bangsa Israel untuk hidup kudus, mengenal Allah, itu semuanya gagal. Karena apa? Mereka mencoba hidup kudus dengan kekuatannya. Mereka mencoba hidup kudus dengan perbuatannya, dengan persembahannya. Kalau soal persembahan, kita sama kalah sama orang Yahudi.
Tetapi semuanya itu gagal. Karena apa? Mereka tidak mengenal yang benar, saudara. Ya. Nah, ketika Yesus datang, ya itu diubah. Paradigma diubah. Pemikiran umat-umat Tuhan diubah. Bahwa sebenarnya kita bisa hidup kudus tanpa membayar apapun. Amin. Saudara bisa kudus hari ini hanya dalam nama Yesus. Hanya oleh kuasa darah Yesus, tanpa memberikan persembahan. Bisa. Amin. Ya. Jadi di dalam Yesus, ya, seseorang yang percaya kepadanya itu bisa hidup kudus. Makanya kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi, sama-sama katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau bagi Tuhan mah ya semua percaya, nggak kenal Yesus pun pasti bilang begitu. Tetapi bagi kita, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Dangadong nasutat patupa di Batam, dangadong nasutat patupa jol mana persia di Guarna. Jelas bahasa Koreanya? Masih kurang paket? Amin. Tidak ada. Jadi kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup badia, mengolok di dalam kekudusan daripada Tuhan. Oleh karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Amin. Mari sama-sama katakan, saya bisa hidup kudus. Ya, semuanya kita bisa hidup kudus, nggak terkecuali. Jadi jangan mau lagi Bapak Ibu ditipu oleh dunia ini. Sekarang pengajaran luar biasa. Ya, coba lihat YouTube, coba lihat TikTok, aneh-aneh pengajaran. Saudaraku, saya katakan kepada Bapak Ibu saudara berjemaat di Gereja Bethel Indonesia, ikuti dogma doktrin Gereja Bethel Indonesia yang semuanya sudah diuji kebenarannya. Kita juga punya pengakuan iman rasuli tapi singkat. Ya, kita juga punya himne, kita punya standar sebagai si anak Tuhan, ada semuanya. Ikuti. Di luar itu, kalau bertentangan dengan firman, jangan lakukan. Saya terkesan dengan seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia orang Batak. Kemarin saya kira dia orang Batak. Rupanya dia nyanyi lagu kematian Yesus ya dalam bahasa Batak. Ya, Elia Emiro. Itu anak itu pintar, saudara. Ya, pintar. IQ-nya nggak tahu berapa, 100 berapa itu. Tetapi pengajarannya agak sedikit melenceng ketika dia bilang, sekarang ini dalam perjanjian baru tidak ada yang namanya persepuluhan. Waduh, udah stres ini. Itu diuji. Yang menguji di Gereja Bethel Indonesia itu para doktor teologi ya. Termasuk kemarin Pak Gultom itu. Itu bagian Departemen Teologi ya, PMIC Gereja Bethel Indonesia. Diuji sama Dr. Rubin Abraham sebagai Tusnode. Dan semua pejabat GBI yang punya gelar doktor teologi. Jadi dia bilang, gimana sih dia bilang ini? Saya tidak dikasih pula panggung ya kan, di gereja-gereja yang mempercayai seperti kita, ya kan? Pernah Yesus melarang persepuluhan? Enggak. Ya, yang berhak untuk raja Yubri, kasihlah untuk raja, kasih untuk pemerintah bagiannya. Tapi bagian Tuhan, ya kita kembalikan dong. Persembahan itu kan, simple kan? Enggak pernah. Kalau Yesus tidak pernah berbicara tentang persepuluhan, pertanyaan saya, Yesus pernah nggak melarang persepuluhan dan perjanjian baru? Enggak. Makanya Tuhan bilang, kamu kasih satu, kamu lakukan satu, yang lain jangan lupa lakukan. Kalau kita bisa nolong orang, jangan lupa milik Tuhan tak dikembalikan. Itu tugas-tugas mengasihi Allah secara vertikal dan horizontal. Nggak boleh yang satu kita lakukan, yang lain dilakukan, nggak boleh. Ya, makanya kemarin Pak Andis itu bilang, berkat itu bicara dua hal. Berkat jasmani dan berkat rohani. Ya, kita nggak boleh hanya berkat jasmani, rohani nggak ada, kan timpang. Terlalu rohani, ya kan? Dia nggak punya apa-apa. Contohnya dalam hal keuangan dan harta juga akan repot karena dia akan sulit membantu orang. Amin. Maka rasul-rasul itu dulu mereka itu kerja. Paulus itu ketika bertobat dia tinggalkan semua hartanya. Ketika ikut Yesus melayani Yesus, dia juga kerja. Ya, baca tuh kitab para rasul. Dia bekerja menghidupi pelayanannya. Dia bekerja menolong orang. Gak semata-mata dia ketika ikut Yesus dia hanya doa saja, berpuasa saja, ulang di gereja atau usus. Enggak. Ya, dan dia tidak dibayar, enggak. Rasul mula-mula, kasih mula-mula itu, ya memang mereka bekerja menghidupi pelayanan. Itulah yang dicontoh oleh Gereja Bethel Indonesia. Ya, kita nggak seperti gereja lain, pendetanya dibayar setiap bulan, dipindahin, ditentukan. Ya,
Kalau kita saudaranya enak, ya tetaplah di tempat yang enak, yang berair. Kalau nggak enak, dipindahkan ke hutan-hutan. Kita nggak begitu. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Gereja kita, gereja Betel Indonesia, tidak membuat lelang dan tortor untuk membangun gereja. Cukup hanya doa dan firman disampaikan. Saya bangga jadi GBI Bapak Ibu. Amin. Makanya saya tinggal di gereja lama. Karena tidak berdasar kepada firman. Ya, si A dengan si B diadu orang kaya. Gimana? Ya, direktur PT ini. Gimana Bang? Di sana 1 miliar, sini 2 miliar. Diadu saudara. Itu fakta. GBI tidak pernah melakukan itu. Kita memerlukan sesuatu, minta sama Tuhan. Amin. Doa sama Tuhan. Saya bangga sebagai hamba Tuhan. Sekalipun kondisi kita begini, saya bangga. Tidak perlu kita berjoget begini ya. Kalau di gereja tepuk tangan sangat sulit. Ya, tetapi kalau bermanortor, nama rinang bau, nama hula-hula, nama leda, goyang tuh ekor gini. Statue ini. Ada sekarang kan? Di pesta-pesta statue kan sudah muncul itu kan? Iya, nggak tahu. Gila. Nggak tahu kita. Ya kan? Kita nggak begitu, berlutut berdoa, nangis di depan Tuhan, gereja ini butuh tanah. Ya, bagaimana caranya? Biar dia yang buka jalan. Ini pekerjaan dia, kita layani dia. Amin. Ya, seperti itu. Makanya saya bangga jadi gini. Ya, orang yang hidupnya dalam kekudusan pasti ngerti kehendak Tuhan. Karena sangat berdampak sekali kehidupan kudus ini. Ya, kita mau lihat dampak kehidupan yang kudus. Next slide. Ya, yang pertama dikatakan kalau kita hidup kudus, suci, tidak bercela, maka dampaknya yang pertama adalah ayat 1. Ya, berkenan kepada Allah. Saudara mau berkenan kepada Allah? Amin. Hidup kudus. Ya, jangan cemar. Saya kasih contoh. Di Bangkalan Madura, viral ini berita. Seorang suami itu bunuh istri dan pacarnya karena ketangkap basah selingkuh. Ya. Kenapa? Dia marah. Istri yang dipercayai sebagai teman, sahabat dalam keluarga yang mereka bina, selingkuh saudara. Dicari, rupanya lihat motornya masuk dalam rumah, dibantai dengan parang, dua-duanya mati. Ketika sudah dibantai dengan parang, gak cukup karena sudah panas hati, balik lagi. Itu sampai dibunuh, dicincang, maaf, kemaluannya habis cuma dicincang. Sama juga pacar. Mengerikan. Ya, manusia aja kalau suaminya selingkuh, istri selingkuh, gak berkenan di hadapan suami istrinya, apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Itu dunia sekarang gambarannya. Saudara dan saya harus betul-betul menjaga kekudusan. Supaya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan kehidupan kita dikatakan segala hal yang kita lakukan adalah agar kita menjadi hamba-hamba jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Molo debata ya nunga rohana tuhita, nunga pikiran tuhita setiap hari, hira-hira manginan. Susah kehidupan kita. Saya mau tanya, ya kenapa susah kehidupan orang Kristen? Karena nggak mau ikut ini. Itu saja. Dikatakan firman nolak, dikatakan firman bernegosiasi dengan pikiran, logikanya paling tinggi. Ya. Itu yang membuat kita, Tuhan gak pernah salah. Yang membuat kita tidak diberkati secara rohani dan secara finansial. Perhatikan cara hidupmu. Apakah kita berkenan kepada Allah? Apakah sudah kudus hidup ini? Ada orang bebe Tuhan. Naso sitong di bagasong mulukong. Ya, baik madige. Paboa tuau, hasia. Ya kan? Kan hasia tadi dibatakan. Kasih tahu lah Pak, Bapak, Yesus, apa yang masih kurang di dalam diriku ini? Supaya aku tahu dan aku sujud minta ampun kepada-Mu. Beberapa tahun yang lalu, ya Tuhan juga ungkapkan itu kepada saya. Apalagi Tuhan, apalagi yang kurang? Masih adakah dosa nenek moyang? Karena saya dikasih ayat Keluaran pasal 20. Saya dulu dosa di mana itu pinopan dan rusuh padulu papa to pinopan yang masuk roh dia. Alai lo Tuhan, asino rohaku dia kajol menamar holong diri roh dia, naso mangalausi. Patiki. Ketika itu diberikan Tuhan ayat itu, saya terus ngomong dengan Tuhan, apa lagi yang salah?
Apalagi dosa yang pernah kulakukan, menyakiti hatimu, menyakiti bapakku, mamaku, orang lain. Setiap hari mau tidur aku ingatin itu Tuhan. Ketika diingatin baru aku sujud. Ampun Tuhan. Itu bicara kehendak Tuhan dalam hal kekudusan. Jadi menurut disukun, boy hitaba dia, boy. Amin. Di gereja-gereja lama ini gak pernah diungkapkan. Sehingga para bapak-bapak, kemarin saya panggil beberapa teman kerja, kita cerita tentang keluarga. Ya, kenapa bapak-bapak ini lebih suka di kedai tua? Saya mantan dari situ juga sih. Ya, bukan minum tua, tapi main biliar, ya, main domino. Itu kerja saya dulu. Pulang malam, ya, saya bilang sama mereka, yakin nggak? Kalian nggak 100% salah. Yakin? Ya, tetapi apa yang membuat kalian tetap di situ? Karena mereka bilang, kami tidak layak di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku melayakkan engkau hidup dalam kekudusan. Jadi firman itu dicuri. Ya. Nah, kenapa kita ke gereja, Bapak Ibu? Kenapa kita FA? Supaya ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Makanya tidak boleh setiap hari Minggu, hanya 2 kali seminggu kita ibadah di sini. Makanya tadi katakan warta, setiap keluarga melakukan 2 pujian penyembahan, baca firman supaya menjadi reminder. Kita diingatkan apa? Kita disimak lupa. Karena ada iblis yang tugasnya nyuri firman. Amin. Saya juga pernah dicuri. Marah besar. Ya, kemarin baru marah besar saya di kantor. Ya kan? Pekerjaan kecil. Gak selesai, saudara. Dicuri tuh firman damai sejahtera. Aku bilang ampuni Tuhan. Ya kan? Amin. Saya aja bisa dicuri. Hamba-hamba Tuhan yang kaliber internasional juga dicuri bisa firman. Apalagi kita. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh? Benny Hinn. Ini hamba Tuhan favorit saya. Dengan kesembuhan ilahi, dengan urapan yang luar biasa. Hanya jas saja. Dia naikkan puji-pujian, kita sudah menangis. Haleluya. Sudah gak kuat. Benny Hinn. Tapi perhatikan, dia sekarang sudah bangkit. Beberapa tahun yang lalu dia jatuh. Firman dicuri oleh iblis. Ya, bayangkan itu. Amin. Jadi tujuannya supaya kita hidup kudus, hidup suci. Dampaknya adalah kita berkenan di hadapan Allah. Next. Ya. Nah, perkenanan Tuhan, saudaraku, datang ketika kekudusan kita upayakan. Karena kekudusanlah yang klop atau matching dengan sifat Allah, yaitu suci. Jadi sifat Allah itu suci. Karakter Allah itu kudus adanya, tidak bisa dicemari. Amin. Bahkan pemerintahan Herodes, kerajaan Romawi sudah buktikan tidak terdapat kesalahan dalam diri Yesus. Makanya Herodes nggak mau nyalipin. Tapi manusia ini nuntut, salibkan dia, salibkan. Makanya saya berani katakan, ya, suara rakyat belum tentu suara Tuhan. Pernah dengar ini seorang politikus ngomong gitu? Suara rakyat, suara Tuhan. You punya dasar Alkitab dari mana? Enggak, saudara. Amin. Jadi kekudusan dikatakan di sini harus diupayakan. Jadi semenjak kita jebol dari rahim ibu kita, setiap kita ini, saudaraku, sudah masuk dalam gelanggang perlombaan iman. Tidak ada orang yang berpangku tangan untuk mendapatkan imannya. Setiap orang Kristen, dia harus berusaha mengerjakan keselamatan itu, harus berupaya mengejar kekudusan itu, ya, supaya kekudusan itu klop dengan sifat Allah yang kudus adanya. Katakan kudus. Amin, Bapak Ibu. Ya, memang berat. Ku yakin berat. Ya, namun Roh Kudus kan ada nolong kita. Ya, Bapak Ibu ya. Menolong siapa? Setiap kita, saya, saudara. Ya, supaya kita menjadi berkat dan dimampukan melakukan kekudusan itu. Nah, kemudian dikatakan dengan memisahkan diri. Ya, ada nilai-nilai, ada value di dunia ini, ya, yang harus kita hindari. Amin. Ya, apa nilai-nilainya di dunia ini? Orang Batak sebut ada hamoraon.
Ya, ini orang Batak dulu ya, belum orang yang lain. Kemudian apa nilai-nilainya? Hagabehon, Hasangapon. Ini nilai-nilai dunia. Ya, dalam orang Batak, seseorang nggak boleh dibilang gabe kalau nggak punya anak laki-laki dan perempuan. Ini lahir di kampung. Dan kalau tidak ada anak laki-laki, kita tua meninggal, nggak boleh sahur rumah tua. Ya, itu nilai-nilai dunia dalam hal budaya orang Batak. Hamoraon. Ya, orang Batak sekalipun salah, terkadang Bapak Ibu dibenarkan karena dia kaya. Alkitab berkata, jika ya katakan ya, jika salah katakan salah. Sekalipun itu si godang sere. Tahu sere? Ameh kece orang awak. Emas. Ya. Tapi godang hartani dan boy mengatur firman Tuhan. Tapi godang perusahaan ini dan boy dia mengatur hartani di Batak. Amin. Itu nilai dunia dalam hal budaya. Apalagi Hasangapon. Kalau orang Batak sudah plot intiga ini, sahlah dia menjadi orang Batak. Punya anak laki dan cowok, punya harta, punya titel dan dihormati di mana-mana. Naruh doang bang, silahkan. Ya kan? Saya dijual hudulannya, nak pepeo-peolon. Ya kan? Kita tak mau dijual. Ya. Dan ini selalu dibenarkan. Karena apa? Power dunia ini dikuat nilai-nilainya. Jadi kalau nggak kita hidup kudus, nggak mengejar kekudusan di hadapan Tuhan, nggak bisa kita berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Amin. Walaupun kita baca firman Tuhan rajin, apalagi ibadah rajin, doa rajin, melayani rajin, kalau nggak kudus, balik nol saudara. Amin. Balik nol. Jadi sangat perlu sekali kekudusan ini supaya kita diperkenan Tuhan. Nomor 2, apa dampak kekudusan ini? Ya, yang kedua dikatakan apa? Memahami kehendak Allah. Coba kita baca 3:4. Dikatakan di situ, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Itu kehendak Allah ya. Pengudusan saya dan saudara, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ya, bulan lalu saya bilang, sudah khotbahkan ini, jadi saya posting juga di Facebook supaya dunia ini tahu dan rumah ini tahu juga. Ya, kalau itu nggak jelas istrinya, ya, statusnya nggak jelas, datang ke sini minta pernikahan, aku akan doa. Akan kutanya orang, punya durasi, kita tentukan durasinya. Sampai itu betul-betul dari Tuhan. Memang belum pernah nikah, memang sudah mati istrinya, sah untuk menikah, atau suaminya mati. Iya kan? Karena ini jelas dikatakan seperti ini. Hendaklah, ya, engkau mengambil seorang perempuan menjadi istrimu, nggak boleh dua. Ini firman atau statement GBI? Firman. Ya, saya kemarin ke ladang minyak, saya disupirin teman superintenden. Saya langsung bang, oke, ceritalah dia karena dia tahu batuan. Tapi ada bang di Alkitab itu boleh bercerai kalau berzina. Iya, itu betul. Tapi coba aku baca dari awal itulah. Saya bilang gitu. Dibuka, ya kan? Ya, apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ? Musa, ya, meng-ACC, meng-approve perceraian itu karena apa? Ketegaran dan keteguhan hatimu. Tuhan bilang begini, dari dulu gak seperti itu. Makanya Tuhan bilang, aku benci perceraian, aku benci perzinahan, perselingkuhan. Dia konsisten dengan omongannya. Kalau aku mungkin belum konsisten dengan khotbahku, dengan perilakuku, tapi Tuhan dikatakan ya, dia lakukannya. Dan saya belajar dari situ. Dia cari pembenaran. Jadi maksudmu, contoh lah bang, kalau istriku selingkuh, dia harapannya cerai dan dia kawin lagi. Kan udah tahu aku otakmu, gue bilang gitu. Isi kepala aku udah tahu mau nikah lagi kan, gue bilang. Iya lah bang, nggak mungkin, udah mengkhianati cinta kan gitu. Enggak. Yesus menaikkan standar hukum Taurat. Perzinahan itu begini. Engkau memandang seorang perempuan atau lawan jenis kelaminmu, ya, dan engkau berfantasi dalam pikiran, Tuhan bilang apa? Engkau sudah? Oh. Halo? Bayangkan dinaikkan lagi standar itu. Makanya selalu saya bilang itu Tuhan itu udah enak memang. Ya, tetapi ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dinaikkan lagi. Banyak orang membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kadang berkhotbah hanya untuk membenarkan statementnya. Jauhi orang seperti ini.
Dari dulu Tuhan gak pernah senang dengan perzinahan, percabulan, perceraian. Makanya kan dia bentuk siapa namanya? Lembaga tertua yang dibentuk dia adalah pernikahan, keluarga. Dibentuklah Adam. Ketika Adam tidur, diambillah tulang rusuk. Saya mau tanya, ada berapa rusuk yang diberi Tuhan kepada Adam? 1. Sifatnya apa? Selamanya di bumi ini. Ya. Tapi boleh orang istri menikah lagi? Boleh. Kalau sudah meninggal pasangannya. Maka ketika sudah meninggal, putuslah ikatan perjanjian tadi yang disaksikan jemaat, yang disaksikan para imam dan Tuhan sendiri. Makanya dia bisa nikah lagi. Kita masih bisa berkati orang yang sudah meninggal istrinya atau suaminya. Sah. Amin. Saya lihat di Dumai banyak. Kalau di warga kami, kalau ada saya lihat diberkati, saya masih tahu istri, salah seorang masih hidup, gak ku datang gitu pernikahan. Biar tahu dia. Ya. Karena akan Tuhan minta pertanggungjawaban. Emang gue urusin uang. Ini gue tuh salah. Ada saya disium, udah tidak uang. Ya kan? Sangat penting kekudusan ini supaya apa? Kita bisa memahami kehendak Allah. Ini yang sering membenarkan. Dia tuh hoi persembahan yang asyik pendeta itu ya sama murah ada pendeta bering mana mamore mana kurang mobil lah. Ya seperti teman saya, Pak Utagalu ini luar biasa. Kami kemarin makan siang, ada 2 manajer di situ, dapat dari perusahaan, punya sekolah lagi. Oh, sekarang dia sudah Pak Gem. Apa Pak Gem ini gue bilang? Pak Gembala. Kalau kuliah di Luri ini, ya kan, kuliah gembala-gembala seperti lain ini, enak kali. Sama ada semua perpuluhannya, sama ada semua persembahan. Itu bagikan petir di siang bolong. Saya bilang, Lai, belum memahami. Kalau mau pahami tentang saya, datanglah ke gereja kami. Kalau Lai mau lihat karakter saya, tinggallah di rumah kami. Itu baru tepat. Jadi dunia itu mencap orang karismatik, gembalanya itu. Karena memang ada gembala atau pendeta yang memang seperti itu. Bagi saya, kekudusan juga tadi saya baca di pengertiannya adalah di sini pengabdian. Amin. Bagi kita, pelayanan ini adalah pengabdian yang bagian daripada definisi daripada kekudusan tadi. Nah, tanpa kekudusan, makanya susah kita memahami kehendak Allah. Maaf ya, Mang Sidotong ya. Amang ini sedang saya didik ini menjadi hamba Tuhan. Tanpa tanpa penderitaan, tanpa ujian, mustahil kita punya keberhasilan. Amin. Saya bilang, mana istrimu? Apa makanya jangan marah ya. Saya akan mengasihi. Gak usah takut dengan penyakit. Takutlah dengan Tuhan pemilik kehidupan yang berhak menyampaikan kita ke neraka dan mencabut nyawa kita. Ya, saya katakan ini baby Muhammad dalam Yesus. Amin. Ya, maaf kalau saya keras, karena saya sudah lakukan amang ini. Yang 3 anak saya, ibu istri saya hamil 3-3-nya nggak pernah ini dulu. Nggak pernah ada besi putih, kain-kain merah putih, apa namanya putih, nggak pernah di tangan itu. Nggak pernah ada bawang putih di kami pegang. Murni andalkan Yesus, mati-mati dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan. Emang siapa kita bisa menangkal semua kalau sudah Tuhan izinkan? Itu terjadi. Mohon maaf kalau keras, karena saya sudah lakukan itu Bapak Ibu. Ya, mau jauh gereja, udah saya buktiin kalau mau gaung. Saya sakit asam lambung 2006. KGB Jumrah itu naik motor sendiri, di tengah jalan sudah mau pingsan. Khotbah, saya orang berjatuh. Kalau aku mati di situ, aku percaya kemana aku pergi. Surga tempatku. Nggak pernah aku takut itu. Ya, jadi kita juga harus hidup dalam kekudus supaya ngerti ini. Kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, berat memang. Saya yakin berat. Melayani itu berat. Saya dididik Pak Luther Harifat itu nggak gampang. Berapa kali disuspend. Tapi cinta buatku bersama Tuhan. Firman tetap kulakukan. Boleh saja namanya manusia, organisasi memang yang mendidik kita sah-sah saja. Tapi cinta kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Kita jangan sampai murtad. Oh, gara-gara si A saya nggak mau lakukan firman Tuhan. Sorry dulu bos. Saya nggak mau seperti itu. Gara-gara si B menghalangi saya pelayan, nggak mau, nggak, sehingga saya nggak mau membantu orang yang susah di sana. Enggak, lakukan itu terus. Ya, saya senang membantu Tuhan di sini.
mengunjungi keluarga yang susah, kasih beras, kasih telur, teruskan itu Bapak Ibu. Amin. Teruskan itu. Ya. Pasti akan Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Kehendak Tuhan mengasihi orang, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak akan pernah bisa. Dan saya bersyukur Bapak Ibu memberikan ke tempat lain, orang lain kasih juga ke tempat ini. Itu indahnya dalam Tuhan. Amin. BKGD kasih 3 keluarga di tempat ini, tolong. Memang hidup kita harus take and give. Amin. Jangan nanti, wah nanti tidak, kalau kemarin enggak, saya senang. Justru saudara bisa lebih banyak kasih orang. Jangan hanya 2 orang tiap bulan. Kasih 10, kasih 50. Amin. Gereja ini pasti akan juga diberkati. Enggak tahu saya, Amang di mana? Gereja kami masih kecil. Udah sama yang lain aja, enggak bisa Amang. Tadinya 1. Ditelepon lagi sama ketua panitia, karena kita sumbangkan darah pula. Ya kan? Udahlah dari Amang gerejanya kita kasih 3 paket. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita hidup dalam kekudusan, mengerti yang namanya kehendak Tuhan. Amin. Ya, terus ya berbuat kasih ya. Saya nggak akan marah itu. Silakan terus. Tambah lagi porsinya. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, salah satu kehendak Allah bagi kita adalah pengurusan hidup kita. Kehendak kita harus ditundukkan pada kehendaknya. Ada do kehendak tak? Ada do lomot tak? Ada kan? Ada lah. Masa gak ada kehendak kita? Kehendak mau makan, kehendak mau menikah, kehendak mau beli baju, kehendak mau beli mobil. Ada kehendak kita. Tapi di atas semuanya itu harus tunduk kepada kehendak Dia. Kalau Tuhan bilang belum, sabar. Ya, sabar bos. Ya, saya bilang sama istri, udahlah, udah berapa tahun ini, nanti pakai mobil lah. Sabar bos, belum perlu kita mobil, nanti Tuhan kasih. Sabar aja dulu. Memang gak ada uang. Amin. Ya ngapain berutang? Jadi ya harus tunduk kepada kehendaknya. Memang gak ada uang, makanya apa mau dibeli ya kan? Kalau ada uang kita sudah ngapain beli mobil, bagus beli tanah buat gereja ya kan? Kalau gereja 140 jutanya, kalau mobil 400 langsung ke sana aja. Ya kan? Doakan kami Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ya, next. Ini dampaknya. Dalam konteks ini, pengudusan adalah hal yang terjadi jika kita menjauhi. Nah, diingatkan lagi, dosa seksual percemburuan. Ya, jangan ada lagi nanti kabar di luar sana yang gua tani sih tertakut masuk media TV, masuk apalagi seputar Dumai, digebrek. Kenapa? Wah, Pak siapa? Pak Silitonga yang tua ketemu dengan gitu kan? Atau Pak Herbert, wah jangan. Ya, kita harus taat dengan firman Tuhan ya. Dalam konteks ayat di Tesalonika ini Tuhan juga ya lewat Rasul Paulus yang mengingatkan supaya kita menjauhi dosa seksual atau dosa percabulan. Apalagi yang laki-laki. Kalau perempuan agak berat, tapi sekali jatuh gawat juga. Yang gampang digoda itu ya pria. Kenapa? Karena orientasinya di situ. Kalau orang Muslim bilang begini, apa namanya itu ya? Fitrahnya di situ. Tahu fitrah? Dari sononya udah diciptain begitu, saudara. Ya. Nah, hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa menolak itu. Amin. Amin. Iya, di kantor saya tuh, wah, cantik-cantik semua cewek-cewek administrasi itu. Ya kan? Awak mana pula ya kan? Nah, harus ingat istri. Oh, ada yang lebih cantik di rumah. Ingat anak-anak. Ya, makanya sih bersyukur firman Tuhan ingatin saya terus. Ya. Kan ayo Bapak makan nih. Bapak makan, ayo makan. Di luar itu lebih jauh, I don't do it. Amin. Harus punya kuasa itu. Harus punya power itu untuk menjauhi dosa seksual percabulan. Nah, firman Tuhan menekankan bahwa kekudusan pernikahan adalah hal yang menjadi. Nah ini, kalau udah menikah, Bapak Ibu yang sudah menikah, kecuali terhamil ya, masih mau, iya kan? Yang sudah menikah, kita mau menikah dengan pasangan kita karena kita suka, toh? Iya kan? Ada di sini menikah karena paksaan. Dan kita ulangi lagi pernikahannya. Kita teguhkan lagi lah. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Semua suka karena suka. Makanya lahirlah anak karena suka toh. Jangan seperti itu teman semarga saya. Anaknya 2. Dia dokter, ganteng orangnya, paralente kan Kota Galung ini ganteng-ganteng. Ya kan? Ya kan karena dia dokter kan. Saya nggak sebut nama ya. Saya dimintakan menjadi saksi dalam pengadilan perceraian. Aku datang. Dia bilang, kenapa kau mau cerai?
Simple dan bodoh jawabannya. Dia bilang begini, gak cinta lagi gua. Gak cinta, anakmu 2 gak cinta kau bilang. Itu iblis itu. Hidup dalam dosa sehingga gak ngerti, gak memahami kehendak Allah. Saya bilang hati-hati kau. Dengan menang istrinya pulang ke daerah timur sana, ya kan? Dan gak ada ongkos pesawat. Tulangnya si kawan inilah yang transfer uang 7 juta untuk transfer ongkos pesawat sampai ke tempatnya. Saya bilang, dan kita doalah, saya bilang, anaknya ini nanti anak yang berhasil. Anaknya ganteng putih, karena mamanya bukan dari suku kita kan, memang berbeda, memang perawakannya, memang ada Belanda-Belandanya kayak ini. Saya bilang ini orang tidak ngerti. Nah muncullah isu-isu yang aneh-aneh. Itu laki-laki tadi. Di situ aja istrinya masih mau berselingkuh, apalagi nggak ada. Kita punya Tuhan yang matanya nggak pernah padam mengawasi saya dan saudara. Amin. Amin. Didatin terus. Saya juga didatin. Itu dia udah setengah lu naik, nggak kembali, orang naik matanya itu dia matanya, biar. Laka-laka biar kan. Makanya mulu-mulu kau sih karya itu sekator langsung datang mes. Tidur aja di situ. Kalau dia ajak makan dengan siapa? Oh nggak apa-apa. Orang kata oke, cerita aja cukup. Amin. Dan kita harus jelaskan, saya hamba Tuhan loh, supaya langsung ada temu. Brus. Amin. Nah firman Tuhan menekankan pada kekudusan pernikahan. Jadi pernikahan saya dan saudara harus Kalau dulu pernah pacaran yang aneh-aneh, bertobatlah, kuduslah, minta pengampunan daripada Tuhan. Amin. Next. Nah, yang terakhir, dampak hidup kudus seperti Yesus adalah mengasihi seperti itu. Apa kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan itu disebut dalam bahasa Yunani agape. Agape itu kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Amin. Itu kasih Tuhan. Jadi kita harus mengasihi seperti Dia mengasihi. Kalau aku mengasihi Pak Nathanael ini, mengasihi Pak Hermet ini, Pak Donald, Pak Sitong yang di belakang, gak boleh ada embel-embelnya. Mau dia marah dengan saya, mau dia gak suka sama saya harus tetap suka dengan dia. Itu kasih dengan agape. Amin. Jangan di tempat lain. Ketika sekretarisnya gak suka, hilang saya dari jadwal. Tapi bagi saya no problem. Tapi terlalu nampak dia seorang yang dewasa iman dengan saya, yang udah kenalan, masih dia bisa begitu mengasihi sekalipun dia gak suka sama saya gitu. Tapi kalau di gereja, soraklah haleluya. Iya kan? Bayangkan, kasih Allah itu harus kita benar-benar lakukan. Orang suka marah dengan kita, tetaplah mengasihi. Katakan tetaplah mengasihi. Iya. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak memiliki kasih seperti itu, aku yakin kita ini babak belur. Ya, kecewalah Tuhan kan. Terus di stopnya napas kita. Kemudian minggu ini kita nggak kasih persembahan kan, kecewalah dia. Ada guna katamu, sudah kau persembahanmu, ya kan? Dibuat mobil tai, sudah kita. Kalau gitu Tuhan berbicara, melakukan, kira-kira kita ada nggak hari ini? Enggak ada. Makanya dia kasihnya itu luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti dia. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Amin. Amin. Itu berat. Pastilah berat. Kalau saya mengasihi istri saya, ini kan kasih eros. Saya kasih dia karena saya dapat impact-nya. Ya, Bapak Ibu juga seperti itu menikah, ada impact-nya. Apalagi kalau istri kita bekerja, makin senang kan. Coba kalau kita mengasihi seperti Tuhan. Dari Kere, ya, waktu Nabi Hosea. Hage itu Hosea ya? Disuruh pergi ke Gomer. Dia bilang, kau nikahi Gomer. Tahu no Gomer ini? Tahu Gomer? Perempuan pezina, WTS. Bayangkan seorang abdi Allah, seorang nabi yang dicatat dalam Alkitab disuruh nikahi prostitusi. Wanita yang berzina disuruh. Pas Jono mau kepada wanita WTS. Usah lawan WTS, mau nggak sama janda?
Tempat saya banyak tuh. Yang udah kaya. Gak ada yang mau. Itu sah secara kasih eros. Tapi kasih Tuhan ngajarin Hosea. Ya, kau terima dia apa adanya. Dia datang ke tempat prostitusi, dia bawa Gomer, dia nikahi. Makanya dari kalau kita lihat benang merah keturunan Yesus juga sampai dari Hagai itu sudah Hosea itu. Amin. Itu kasih yang luar biasa. Ya, kalau semua dibuat takarannya, dibuat barometernya, nggak layak kita mati sih semua, masuk neraka gitu. Ya, tapi puji Tuhan, kasih Allah luar biasa. Panggilan Allah sangat jelas agar kita tidak melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, jangan dilakukan apa yang cemar ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Unang padua-dua behamu inang dohot nama mani halak. Apalagi dengan berondong, jangan. Laki-laki juga begitu. Jangan kau sudah melihat janda di sana, mata kita sampai terbuka, bukan hanya 4 mata, 8 mata keluar. Ya kan? Tetap ingat, kita itu hidup kudus, nggak boleh melakukan apa yang cemar. Seperti dalam kitab ayat suci ini dikatakan bahwa suci itu adalah tidak melakukan apa yang cemar atau hagios dalam bahasa Yunani. Next. Nah, untuk memenuhi tuntunan itu Allah telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Nah, diingatkan lagi bahwa Roh Kudus adalah penolong kita. Amin. Ya. Makanya perlu kita hadirkan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Makanya tadi perlu doa pujian penyembahan itu. Ya, berjalan bersamaku Roh Kudus setiap saat agar hidupku terus apa tuh? Agarku tidak tersesat menghadapi semua. Jadi tuntunan Roh Kudus itu sangat kita perlukan. Nah, closingnya adalah tujuan akhirnya kita menyatakan kasih persaudaraan yang didapatkan dari kasih Allah sendiri. Mereka yang menjaga kekudusan diberi kemampuan mengasihi dengan kasih Allah. Amin. Diberikan kekuatan mengasihi dengan kasih Allah. Walaupun berat Bapak Ibu, lakukanlah. Amin. Ya, berat ikut Yesus memang berat, tapi indah, happy ending. Ya, happy ending. Daripada ngapain kita enak-enak di dunia ini? Ya kan? Hidup dalam dosa, hidup dalam keenakan daging. Ya, tercemar hidup kita. Nah, matinya mati masuk neraka. Ya buat apa? Karena neraka bicara kekekalan kan? Surga juga bicara kekekalan. Dan kerinduan Tuhan tidak ada di antara kita yang masuk neraka. Itu tujuan dia. Nah, walau itu hamu makana waktu bertidur dewer. Nama tapi oleh holok dulu Tuhamu. Ya, pola do holok sesongonon dan tabege dan taulahon. Agak bicul mah nama itu yang tidak tahu berterima kasih lagi kan? Iya kan? Di sana banyak persyaratan. Ya, kita pindah di Sulak Juwinda. Ya, kita pindah. Kau berpuasa, winda musik. Ikut 5 waktu winda. Isi dari besok 5 waktu karena perkerejo. Bertujuh macam. Saya ada waktu besok bumi. Yang ada main tuh. Iya kan? Bagi aja kita besok apalagi 5 waktu. Betul lah. Makanya enak di sini. Di sana 20%. Sini 10. Tapi masih banyak orang yang mau ke sana. Aneh kan? Aneh. Bin ajaib. Tapi itu biarlah mereka. Saya dan saudara jangan sampai ke sana. Makanya perlu kekudusan untuk kita boleh memahami kehendak Allah, hidup kita berdampak, ya. Kita ngerti kehendak Allah, kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Amin. Bangkit berdiri bersama dengan saya. Singeran Mael maju ke depan.